terselesaikan, maka pada akhirnya masuklah orang ketiga menggodanya, lalu memberikan harapan. Ya, biasanya kan orang merayu nggak ada yang menjanjikan ketidakenakan. Orang merayu pasti akan menjanjikan sebuah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 ciri istri punya niatan selingkuh. Nah, di sini perlu saya garis bawahi bahwa perselingkuhan itu ada dua sebetulnya. Perselingkuhan yang memang kondisional, ya, situasional, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selingkuh yang memang betul-betul awalnya sudah ada niat. Nah, kali ini kita akan bahas perselingkuhan yang memang betul-betul ada niat. Jadi perselingkuhan yang memang betul-betul pada saat itu terpaksa menjadi sebuah pilihan dalam hidupnya atau dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Nah, ini kita akan bahas, ya, akan kupas sedikit, ya. Kenapa sih orang justru secara tiba-tiba memiliki niatan untuk selingkuh padahal dia sudah punya pasangan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Sahabat, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab awal seseorang yang mungkin saya yakin tidak ada orang yang memang menikah lalu kepengen usia pernikahannya hanya seumur jagung. Tapi tentunya dia kepengen hidup bahagia, menjalin kasih bersama orang tercinta atau pasangan tercinta. Namun kenapa sih masih ada saja orang yang terpaksa menjadi punya niat untuk selingkuh? Yang pertama, biasanya kenapa seseorang pada akhirnya nekat melakukan perselingkuhan? Itu terpaksa menjadi sebuah pilihan. Ini kan berarti ketika sudah dipilih berarti ada niat. Yaitu yang pertama adalah karena ada faktor permasalahan yang tidak pernah terselesaikan, ya. Jadi keluarga yang harmonis itu juga bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, bukan, tapi keluarga yang selalu mampu menyelesaikan masalah. Permasalahan demi permasalahan terus ada atau terus hadir di tengah kehidupan rumah tangganya, sehingga mungkin pada akhirnya terpaksa mengambil keputusan itu. Artinya berbalik arah. Ya, mungkin sebelumnya sudah berusaha untuk bagaimana mempertahankannya, namun dengan dasar timbulnya permasalahan yang terus-menerus dan tidak mampu menyelesaikan, ini pada akhirnya timbullah niat itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, adanya faktor masa lalu. Mungkin dia pernah dikhianati cintanya. Bisa jadi, ya, pernah dikhianati cintanya, sementara pada dasar awalnya dia betul-betul mencintai pasangannya, namun begitu dia memergoki, ya, berarti dia merasa dikhianati. Ini juga menjadi penyebab seorang pada akhirnya memiliki niatan selingkuh. Ini yang kedua. Yang ketiga biasanya sama saja, karena adanya permasalahan di atas tadi yang tidak terselesaikan, maka pada akhirnya masuklah orang ketiga menggodanya, lalu memberikan harapan. Ya, biasanya kan orang merayu nggak ada yang menjanjikan ketidakenakan. Orang merayu pasti akan menjanjikan sebuah kebahagiaan, akan menjanjikan sesuatu yang mungkin belum pernah ia dapat selama hidupnya, atau gagal dalam ekspektasinya. Maka secara tidak langsung maka dia hadir memberikan penawaran-penawaran itu. Tentunya ketika itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan tergoda. Ya, ini. Lalu yang keempat adalah karena hilangnya harga diri pada orang tersebut, ya. Selama ini merasa disepelekan, merasa tidak dianggap, ya. Apapun jasa baik yang ia lakukan tidak pernah dihargai. Jadi karena merasa tidak dihargai inilah pada akhirnya dia akan berusaha mencari penghargaan dari orang lain. Ini bukan hal aneh, ya. Ini bisa terjadi pada siapapun. Karena pada dasarnya di sini saling menghargai itu bukan hanya di tengah kehidupan rumah tangga, tapi di tengah masyarakat. Dalam hal apapun, saling menghargai adalah hal nomor satu yang harus kita lakukan. Lalu yang kelima, ini agak sulit, yaitu ketika seseorang memang kurang menyadari adanya kekurangan pasangan. Padahal pada masa-masa pendekatan tentunya kita sudah tahu banyak, ya, tentang kekurangan dan kelebihan pasangan.
Namun sayangnya biasanya ini secara umum, kebanyakan ketika seseorang baru mengenal orang yang dicintainya, itu banyak bohongnya, ya. Ini yang jadi masalah. Jadi tidak tidak memperlihatkan kejujuran karena takut tidak dapat. Justru ketika kita jujur dengan keberadaan kita, itu semuanya nanti akan mulus karena dia tahu kondisi yang sebenarnya dari awal sampai akhir. Ya, jadi jangan ada dusta di antaranya. Lalu kemudian yang keenam, jelas adanya rasa bosan yang tidak terkendali. Ya, bicara rasa bosan, saya yakin semua orang akan ada pada titik jenuh. Ya, namun di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan tersebut, karena saya yakin sekali setiap orang akan merasakan itu, ya, merasakan timbul rasa bosan, berada pada puncak titik kejenuhan. Ini adalah hal yang wajar, manusiawi, tapi tugas kita di sini adalah bagaimana mengendalikan serta menetralisir rasa bosan tersebut. Ini yang penting, ya. Jadi ketika merasakan itu, maka coba komunikasi dengan pasangan, ciptakan hal-hal baru, ya. Atau mungkin bisa Anda mendatangi kembali tempat-tempat yang dulu awal mula Anda berdua bertemu. Ciptakan nostalgia di situ. Maka itu secara tidak langsung paling tidak akan mengurangi, ya setidaknya mengurangi kebosanan, walaupun mungkin itu tidak bisa menghilangkan, tapi setidaknya mengurangi. Nah ini kan berarti titik kebosanan akan terus menurun ketika kita memang terus melakukan komunikasi yang baik dengan pasangan. Kalau nggak percaya coba, ya. Lalu kemudian yang ketujuh, ini memang betul-betul ingin mengakhiri hubungan. Nah, ketika ingin mengakhiri hubungan, ini sudah tidak bisa ditolerir, ya. Karena mungkin dia memang sudah punya cadangan di luar sana, ya. Sudah punya cadangan di luar sana. Jadi mungkin mereka berdua memang sudah sepakat untuk lepas dari masing-masing pasangan. Ini yang nomor 7 ini susah, solusinya susah. Lalu bisa jadi yang ke-8, dia niat melakukan perselingkuhan. Ya, ini hanya ingin kejelasan. Sebetulnya sejauh mana, sebesar apa cinta si suami. Ya, ini. Bisa jadi karena perselingkuhan ini dilakukan dengan niatan itu, bisa juga karena justru dia takut kehilangan suami. Ingin tahu lebih banyak, ingin tahu lebih besar, ingin tahu sebesar mana cintanya. Nah, sebetulnya ini adalah trik-trik yang salah. Ya, kalau ingin dicintai suami, tunjukkan rasa cintanya sepenuh hati, baik si istri maupun suami. Ketika keduanya mampu melakukan itu dengan baik, insya Allah itulah cinta yang sesungguhnya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.